Sebuah keluarga Amerika yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak kecil mereka tiba di Indonesia untuk berwisata. Mereka melangkah dengan hati yang dipenuhi kegelisahan saat menaiki sebuah bus kota yang padat. Di dalam gerbong yang sesak itu, putra mereka yang merupakan seorang anak laki-laki keturunan Afrika Amerika tiba-tiba menangis dengan kencang. Sang ayah merasa sangat cemas, terbebani oleh pandangan orang-orang di sekitar dan trauma masa lalu yang mendalam. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan putranya. Namun, tepat pada saat itu, sepasang kekasih warga lokal Indonesia mengatakan sesuatu kepada mereka yang membuat keluarga Amerika ini sangat terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Nama saya Nick, seorang pria Amerika, berusia 30 tahun, yang saat ini tinggal di Amerika Serikat bersama istri dan putra saya yang berusia 3 tahun. Saya bertemu istri saya saat saya bekerja di Korea Selatan, hingga akhirnya kami menikah. Saya bekerja sebagai seorang jurnalis yang berbasis di Amerika. Namun pekerjaan saya menuntut saya untuk sering bepergian ke seluruh penjuru dunia. Saya telah mengunjungi banyak negara seperti Spanyol dan Italia. Mempelajari bahasa dan budaya baru di negara tempat saya bekerja selalu menjadi tantangan tersendiri, terutama saat menghadapi kendala bahasa. Namun ketika komunikasi berjalan lancar atau saat saya bertemu dengan penduduk lokal yang baik hati, saya merasa sangat bahagia telah datang ke negara tersebut. Itulah alasan mengapa saya begitu mencintai pekerjaan ini. Namun, sejujurnya, saya tidak pernah ingin kembali lagi ke Korea Selatan. Di sana, saya dan istri saya yang merupakan seorang wanita keturunan Afrika Amerika mengalami diskriminasi rasial yang meninggalkan pengalaman yang sangat buruk. Saya pertama kali pergi ke Korea 5 tahun yang lalu. Dan itu adalah pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Asia. Saat itu, saya membawa perasaan yang bercampur antara harapan dan kekhawatiran. Beruntungnya, kantor cabang di sana memiliki staf dari berbagai negara, sehingga kami berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan tidak ada masalah bahasa yang berarti. Dalam beberapa bulan, saya juga belajar bahasa Korea yang cukup untuk komunikasi sehari-hari. Karena lingkungan kerja saya dipenuhi orang dari berbagai negara, saya tidak terlalu merasakan adanya diskriminasi rasial di sana. Istri saya telah ditugaskan bekerja di Korea lebih dulu daripada saya, dan di sanalah hubungan kami dimulai. Tidak lama kemudian kami mulai berkencan, menikah, dan dikaruniai putra kami. Kehidupan kerja saya memang sibuk namun sangat berharga, dan saya menjalani hidup yang bahagia bersama keluarga tercinta. Saya masih ingat dengan jelas betapa bahagianya kehidupan keluarga kami di Korea pada masa-masa awal itu. Pengalaman buruk itu terjadi pada suatu akhir pekan ketika kami berencana untuk pergi keluar. Kami berniat mengunjungi sebuah taman besar dengan padang rumput yang luas. Taman ini adalah tempat populer bagi banyak keluarga untuk piknik dan bermain bulu tangkis di hari libur. Saya mendapatkan informasi ini dari rekan kerja saya dan segera memutuskan untuk pergi ke sana. Dari rumah kami ke taman tersebut, kami perlu naik bus selama sekitar 30 menit dari stasiun. Hari itu, kami menyiapkan kotak bekal dan tikar piknik, lalu berangkat pagi-pagi sekali. Bus tersebut penuh sesak dengan orang-orang yang juga ingin pergi ke taman. Namun, karena kami mengantre lebih awal, kami berhasil mendapatkan tempat duduk. Saya memangku putra saya, menantikan perjalanan menuju taman yang sudah lama kami dambakan. Setelah kami naik, penumpang lain terus berdatangan hingga koridor bus pun penuh. Setelah beberapa saat, saya menyadari ada sepasang suami istri lanjut usia yang berdiri di depan koridor, tengah menatap kami dengan pandangan yang tajam dan kasar. Mata mereka begitu sinis, membuat saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Padahal, kami tidak melakukan kesalahan apapun, sehingga saya tidak mengerti apa alasannya. Kemudian, saya mendengar mereka mulai berbisik-bisik. Karena suasana di dalam bus cukup tenang, saya bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Kenapa orang hitam itu dapat tempat duduk, sementara kita tidak? Ini Korea. Orang Korea harusnya lebih diutamakan. Mendengar kata-kata itu, saya sangat terkejut. Saya tidak pernah menyangka akan mendengar ujaran diskriminasi rasial seperti itu secara langsung dengan telinga saya sendiri. Istri saya juga mendengar percakapan itu. Dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Saat saya berpikir bahwa orang-orang di sekitar mungkin juga berpikiran sama, saya merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, putra saya mulai merengek dan menangis karena kondisi bus yang sesak dan udara yang tidak lancar. Saya sangat khawatir dia akan menangis lebih kencang, terutama karena saya takut hal itu akan memicu kritik lagi seperti yang dilontarkan pasangan lansia tadi. Bagaimana orang tuanya mendidik anak?
Anak menangis seperti itu pasti karena orang tuanya orang hitam, makanya jadi begitu, bisik mereka lagi. Kami mencoba segala cara untuk membuat putra kami berhenti menangis, dan akhirnya dia tenang lalu tertidur. Namun, pasangan lansia itu kembali berucap, benar-benar harus segera turun. Berada di dalam bus yang sama dengan orang hitam adalah hal yang terburuk. Pengalaman diskriminasi rasial pertama di Korea ini benar-benar mengejutkan. Mereka mungkin mengira kami tidak mengerti bahasa Korea sehingga berani berbicara begitu tanpa rasa malu. Namun, bahkan jika kami tidak mengerti pun, tidak ada seorang pun yang berhak menyakiti orang lain dengan kata-kata. Kenyataannya, kami memahami bahasa mereka, dan kata-kata itu meninggalkan luka yang sangat dalam di hati kami. Bahkan di Amerika pun saya pernah mengalami diskriminasi, tetapi rasisme bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa. Setiap prasangka rasis terasa seperti luka baru yang menyakitkan. Rencana pergi ke taman hari itu pun hancur total. Demi putra kami yang masih kecil, saya dan istri berusaha tetap terlihat ceria, tetapi pengalaman menghadapi rasisme secara langsung ini sangat berbeda dengan pengalaman di tempat kerja. Hal itu mengguncang batin kami berdua. Dan pengalaman seperti itu terjadi beberapa kali lagi setelahnya. Misalnya, suatu hari kami pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di dekat rumah dan masuk ke sebuah toko pakaian. Saat sedang memilih barang, saya mendengar sepasang pria dan wanita berusia sekitar 30 tahun menunjuk ke arah kami sambil berbisik. Apa orang hitam benar-benar mau beli barang di sini? Dipakai di tubuh mereka pun tidak akan cocok, kan? Mendengar kata-kata itu, kami terdiam 1000 bahasa. Akhirnya, kami meninggalkan toko itu tanpa membeli apapun. Sejak saat itu kami menghindari belanja di toko fisik dan beralih ke belanja online, setidaknya agar tidak perlu menghadapi kritik langsung di depan mata. Kehidupan di Korea, meskipun tidak selalu berupa serangan verbal langsung, seringkali dipenuhi dengan komentar diskriminatif di belakang punggung yang masih bisa kami dengar. Hal ini membuat kami semua merasakannya. Masa penugasan kerja ini membuat saya sadar dengan pahit bahwa rasisme terhadap orang kulit hitam juga ada di Asia. Dan saya tidak pernah ingin kembali ke Korea lagi. Keluarga kami tidak pernah terpikir untuk berwisata ke Asia lagi, sampai sebuah hal mengejutkan terjadi. Kami mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Indonesia. Ternyata, atasan saya memenangkan tiket pesawat ke Indonesia dalam sebuah undian, tetapi karena ada urusan mendadak yang membuatnya tidak bisa pergi, dia memberikan tiket itu kepada kami. Saat menerima tawaran tersebut, kami ragu untuk waktu yang lama. Terutama karena teringat pengalaman buruk di Korea, kekhawatiran kami terhadap Asia belum hilang. Perlakuan tidak ramah di bus dan di toko pakaian hanya karena kami berkulit hitam adalah hal yang sulit dilupakan. Namun, atasan saya menyemangati kami dengan berkata, Korea dan Indonesia adalah tempat yang berbeda. Saat saya ke sana, saya merasa Indonesia adalah tempat yang sangat luar biasa. Meskipun begitu, saya tetap khawatir karena atasan saya adalah seorang pria kulit putih. Bagaimana mungkin pengalamannya bisa sama dengan pengalaman kami? Bagi saya saat itu, Korea dan Indonesia tampak seperti negara-negara Asia yang serupa. Namun, atasan saya tetap bersikeras, kalian pasti akan menyukai Indonesia. Mendengar ucapannya, kami akhirnya memutuskan untuk pergi sekeluarga ke Indonesia. Ketika saya memberitahu istri saya, awalnya dia sedikit ragu, tetapi melihat itu adalah rekomendasi dari atasan, akhirnya dia setuju. Setelah itu, kami mulai bersiap untuk perjalanan ke Indonesia. Kami mempelajari sedikit bahasa Indonesia sederhana dan mencari informasi tentang tempat-tempat wisata yang menarik. Meski demikian, sebelum berangkat, hati kami masih dipenuhi kecemasan. Namun setelah kami benar-benar tiba di Indonesia, semua kekhawatiran itu ternyata hanyalah imajinasi buruk kami sendiri. Pada hari pertama tiba di Indonesia, kami memutuskan untuk membawa putra kami yang sangat menyukai hewan ke kebun binatang, karena kami mendengar di sana banyak hewan unik. Namun dari hotel tempat kami menginap menuju kebun binatang, kami harus naik bus kota. Ingatan tentang naik bus di Korea pun muncul kembali di benak saya. Perasaan takut dan khawatir akan didiskriminasi karena warna kulit kembali meluap. Namun demi putra kami yang sangat mencintai hewan, kami tetap memutuskan untuk naik bus. Saat naik, kami langsung menemui sedikit masalah. Kami belum terbiasa dengan sistem kartu elektronik yang harus digunakan untuk masuk, dan kami juga bingung mengenai saldo atau cara melakukan pembayarannya. Di luar, ada penumpang lain yang juga mengantre untuk menuju kebun binatang, membuat kami semakin panik. Saat itu, saya takut akan dimarahi karena bergerak lambat.
Namun kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria Indonesia yang mengantre di belakang kami dengan ramah, memberitahu cara menempelkan kartu dan membantu kami mengatasi kebingungan itu. Dengan bantuannya, kami berhasil naik ke dalam bus. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang saya pelajari untuk mengucapkan terima kasih padanya, terima kasih. Pada saat itu, saya menyadari bahwa orang-orang baik masih ada di dunia ini. Hati saya sedikit lega. Namun, setelah naik ke bus, tantangan lain menunggu. Hari itu bus sangat penuh sesak. Kami terpaksa berdiri sepanjang jalan, berpegangan erat pada tiang di tengah guncangan bus. Saya mendekap putra saya erat-erat. Khawatir di ruang sesak seperti ini dia akan merasa tidak nyaman dan mulai menangis. Benar saja, tidak lama kemudian, putra saya mulai menangis kencang. Tangisan putra saya bergema di dalam gerbong bus yang tenang, membuat kami merasa sangat khawatir dan gelisah karena takut mengganggu penumpang lain. Karena putra kami tidak berhenti menangis, kami mulai mempertimbangkan dengan serius untuk turun di halte berikutnya. Namun, tepat pada saat itu, sepasang kekasih muda Indonesia menghampiri kami dan berkata, "Jika tidak keberatan, silakan duduk di sini." Mereka berdiri dan memberikan tempat duduk mereka kepada kami. Kami sangat terkejut sekaligus berterima kasih atas kebaikan mereka, lalu menerima tempat duduk tersebut. Pasangan itu bahkan menunjukkan ketertarikan pada putra saya. "Lucu sekali. Berapa usianya?" tanya mereka dalam bahasa Inggris. Kami berbincang dengan mereka sejenak, dan tanpa disadari, putra saya sudah berhenti menangis. Dari pengalaman ini, kami mendapatkan kesan yang mendalam tentang kebaikan dan kelembutan orang Indonesia. Mulai dari orang yang mengajari kami cara membayar bus, hingga pasangan yang memberikan kursi, serta penumpang lain yang tidak melontarkan satu pun keluhan saat putra saya menangis. Perilaku setiap orang benar-benar terukir di hati kami. Saat turun dari bus, pasangan itu bahkan melambaikan tangan kepada putra saya, dan putra saya pun membalas lambaian mereka dengan gembira. Awalnya kami khawatir akan merepotkan orang lain, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Setelah kejadian itu, saya dan istri merasakan kehangatan masyarakat Indonesia dan memahami bahwa di antara negara-negara Asia, Indonesia adalah negara yang sangat ramah. Selama sisa perjalanan di Indonesia, kami sering merasakan keramah tamahan penduduk lokal di berbagai tempat wisata. Misalnya, suatu kali saat makan di sebuah restoran, putra saya tidak sengaja menumpahkan air ke atas meja. Saat kami terburu-buru mengelapnya, orang Indonesia yang duduk di meja sebelah dengan antusias ikut datang membantu mengelap air tersebut. Tindakan penuh niat baik ini meninggalkan kesan mendalam, dan kami sangat berterima kasih atas budaya saling menolong ini, di mana tidak ada prasangka rasial sama sekali di dalamnya. Saya dan istri kemudian berkata, jika hal ini terjadi di Korea, kita mungkin sudah dimarahi. Ada pula kejadian lain di sebuah toko souvenir. Saya tidak sengaja meninggalkan ponsel pintar saya di rak barang. Saat hendak meninggalkan toko, seorang wanita Indonesia menyadarinya dan segera membawakan ponsel itu untuk dikembalikan kepada saya. Pengalaman ini kembali memberi kami kesempatan untuk merasakan kebaikan hati orang Indonesia. Ini sangat berbeda dengan di Amerika. Jika barang hilang di Amerika, biasanya akan diabaikan. Atau dalam skenario terburuk, seseorang mungkin akan mengambilnya daripada berusaha mencari pemiliknya. Namun di Indonesia, saya merasa ada banyak orang yang tanpa ragu melakukan hal yang benar. Tindakan membantu orang lain secara murni tanpa memikirkan pamrih ini membuat saya sangat terkesan dengan karakter orang Indonesia. Kami juga berkesempatan mengunjungi Monumen Nasional, Monas, dan kawasan kota tua di Jakarta. Keindahan dan kemegahan pemandangan di sana meninggalkan kesan lain di hati saya. Kawasan yang ramai, bangunan bersejarah yang eksotis, serta kerumunan orang yang ramah memberikan kegembiraan tersendiri bagi kami. Waktu yang kami habiskan di sana memungkinkan saya merasakan perpaduan budaya tradisional dan modern yang menjadi kenangan yang tak terlupakan. Harta karun di Museum Nasional sangat mengagumkan. Keagungan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdampingan menunjukkan toleransi yang tinggi serta ketenangan di tepi pantai Ancol. Berbagai pemandangan ini memperlihatkan sisi lain dari sejarah Jakarta, terutama suasana sakral di tempat ibadah seolah mengajak pengunjung melintasi waktu. Kedalaman spiritualitas mereka terukir dalam di hati saya. Di sana, kami melihat banyak kerajinan tradisional dan mencicipi kuliner Indonesia yang lezat, benar-benar merasakan kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, berjalan-jalan di sepanjang area Sudirman, dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit, membuat saya terkesan dengan keindahan perpaduan antara yang lama dan yang baru.
Berjalan kaki di kota itu seperti sebuah perjalanan eksplorasi kedalaman budaya. Mengunjungi toko-toko tradisional dan kedai-kedai di sekitar area bersejarah membuat kami tenggelam dalam suasana unik di mana sejarah dan modernitas saling berkelindan. Pemandangan yang memuaskan itu sangat berkesan bagi saya. Terutama interaksi dengan penduduk lokal membuat kami secara langsung merasakan sambutan hangat dan keterbukaan hati masyarakat Indonesia dalam menyambut tamu. Perjalanan ke Indonesia kali ini adalah kesempatan berharga bagi keluarga kami untuk merasakan kehangatan dan sikap inklusif penduduk lokal. Kami menyadari bahwa orang Indonesia memperlakukan semua orang dengan sangat lembut, tanpa memandang warna kulit. Kami dengan tulus merasa hormat terhadap sikap tersebut. Saya dan istri menjadi sangat mencintai masyarakat Indonesia karena pengalaman ini. Bahkan, istri saya segera merencanakan perjalanan ke Indonesia berikutnya begitu kami tiba di rumah. Kami sangat bersyukur bahwa di sini tidak ada diskriminasi atau kritik seperti yang kami alami di Korea. Sebelumnya, kami memiliki stereotip terhadap negara-negara Asia dan secara tidak sadar menganggap Indonesia juga akan memiliki diskriminasi rasial. Namun perjalanan ini sepenuhnya mematahkan prasangka tersebut. Kami sangat berterima kasih kepada atasan saya yang telah memberikan kesempatan perjalanan ini. Kalian pasti akan menyukai Indonesia, ramalannya terbukti akurat secara mengejutkan. Saat kami kembali dan menceritakan pengalaman indah kami kepadanya, dia tersenyum puas. Kami juga memutuskan untuk hidup seperti orang Indonesia, dengan memiliki hati yang baik kepada setiap orang tanpa prasangka. Kami dengan tulus bersyukur atas pertemuan dengan orang-orang Indonesia yang telah memberikan pengaruh yang begitu indah bagi kami.